Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kaumnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh cahaya ini. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan memberikan tausiah singkat mengenai fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia itu sangat banyak. Dan di sini saya akan membahas 4 fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan yang pertama yaitu Al-Huda yang memiliki arti petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 yang memiliki arti, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran dan menerapkannya di kehidupan akan selalu berada di jalan yang benar. Lalu yang kedua ada Al-Furqan atau pemisah. Saat ini banyak remaja yang sudah terbiasa dengan pergaulan bebas, seperti misalnya berpacaran, bermesra-mesraan, dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran hadir sebagai pemisah antara hak dan batil. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah Al-Quran dapat memisahkan antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Lalu yang ketiga ada Al-Ashifah yang memiliki arti obat. Misalnya nih, kalian lagi sakit hati, bete, dapat nilai jelek, atau habis dimarahi orang tua, disuruh-suruh, dan lain sebagainya. Kalian malah ngambek nggak jelas, kunci kamar, membuang-buang waktu tanpa mendapatkan manfaat sedikit pun.
daripada kalian hanya membuang-buang waktu dan tidak dapat manfaat sedikit pun, lebih baik kalian membaca Al-Quran. Mengapa? Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana pembaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Lalu yang terakhir ada Al-Ma'uziyah atau nasihat. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zakir fa inna zakratan faul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat tersebut, nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang di masa sekarang ataupun orang-orang yang di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tausiah singkat ini adalah Al-Quran memiliki banyak fungsi yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih benar dan menuntun kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berada di surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.